Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di beranda kamu, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Sebuah panggilan lembut agar hatimu kembali mengingatnya, agar jiwamu disapa oleh cinta dan rahmatnya. Maka, bersyukurlah. Karena tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk mendengar pesan ini di waktu yang tepat, waktu ketika hatimu sedang membutuhkan ketenangan dan arah. Setidaknya, sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi bukti kecil dari cinta besar kita kepada beliau. Dan semoga menjadi jalan untuk meraih syafaatnya kelak di akhirat. Kamu juga boleh menuliskan doa dan harapanmu di sana. Tentang hidupmu, keluargamu, masa depanmu, atau apapun yang sedang kamu perjuangkan. Siapa tahu, dengan doa yang kita panjatkan bersama, Allah kabulkan hajatmu dari arah yang tidak kamu sangka. Semoga Allah yang maha lembut membalas setiap langkahmu yang datang untuk mencarinya malam ini. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh saat kamu berdoa diganti dengan kebahagiaan yang tak terbatas. Dan semoga hati yang kini sedang rapuh, Allah kuatkan dengan kasih-Nya yang tak pernah bertepi. Karena malam bukan hanya waktu untuk tidur, tapi juga waktu terbaik untuk bertemu dengan Allah, berbicara dengannya dalam keheningan, dan memohon dengan sepenuh hati. Maka mari kita bahas 6 peristiwa ajaib yang terjadi ketika seseorang rutin sholat tahajud dengan hati yang penuh rasa syukur. Inilah keajaiban yang bisa mengubah hidupmu. Bahkan ketika dunia terasa diterangi dan ditenangkan oleh cahaya ilahi, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika ketika seseorang mulai terbiasa bangun di tengah malam, hanya untuk sujud kepada Tuhannya. Saat dunia masih tenggelam dalam tidur, ketika lampu-lampu rumah padam dan hanya bintang yang bersinar malu-malu di langit, di saat itulah hati seorang hamba justru menyala paling terang. Ada ketenangan yang tidak datang dari musik, dari hiburan atau dari manusia manapun, tetapi dari hubungan paling rahasia antara jiwa dan penciptanya. Sholat tahajud bukan hanya tentang berdiri, rukuk dan sujud di waktu sepi. Ia adalah percakapan yang paling jujur antara kita dan Allah. Di waktu itu tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Hati yang sebelumnya gelap oleh kesedihan dan dosa perlahan diterangi oleh cahaya yang tidak terlihat mata, namun sangat dirasakan oleh jiwa. Itulah cahaya ilahi, nur yang Allah pancarkan, langsung ke dalam hati hamba-hambanya yang ikhlas mencarinya. Cahaya itu bukan sekadar metafora, ia nyata. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kemudahan berpikir jernih, dalam bentuk kekuatan untuk menahan amarah, dalam bentuk kesabaran yang tiba-tiba muncul saat diuji. Hati yang tadinya kacau, perlahan menjadi damai. Pikiran yang tadinya penuh kebingungan tiba-tiba terasa ringan. Dan anehnya, meski tidak ada yang berubah di luar, di dalam diri terasa ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat kita merasa cukup, meski dunia belum memberi apa-apa. Orang yang rajin sholat tahajud akan merasakan hatinya lebih halus, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih cepat sadar ketika berbuat salah, dan lebih tenang dalam menghadapi dunia. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah cemas, dan tidak mudah iri. Sebab hatinya telah disentuh oleh nur yang tidak dimiliki orang yang lalai dari malam. Dalam setiap sujudnya, ia seperti menyalakan lentera di dalam hatinya. Setiap tetes air mata yang jatuh karena takut dan rindu kepada Allah adalah minyak yang membuat lentera itu menyala semakin terang. Dan ketika lentera itu sudah menyala, tidak ada lagi gelap yang bisa menakutinya. Ia berjalan dalam terang yang berasal dari keimanan, bukan dari dunia. Tahajud menjadikan hati tenang bukan karena masalah lenyap, tetapi karena kita belajar melihat semua dengan pandangan yang berbeda. Pandangan seorang hamba yang tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dari keyakinan itu lahirlah ketenangan yang sejati. Inilah mengapa orang yang terbiasa tahajud tampak begitu damai, meski hidupnya penuh ujian. Karena mereka hidup dalam cahaya, bukan dalam kebingungan. 2. Dosa-dosa dihapus dan hati dibersihkan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna. Kita semua pernah jatuh, pernah lalai, pernah tersesat oleh hawa nafsu dan keinginan dunia. Namun Allah, dengan segala kasih dan rahmat-Nya, selalu membuka pintu ampunan.
terutama di waktu yang sangat istimewa, sepertiga malam terakhir. Di saat itulah Allah turun ke langit dunia, sebagaimana sabda Rasulullah dan berfirman, "Adakah di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni?" Kalimat ini bukan dongeng. Ini adalah janji, dan janji Allah tidak pernah dusta. Ketika seseorang bangun di malam hari mengambil air wudhu yang dingin, lalu mengangkat tangan dengan rasa malu dan bersalah, Allah menyambutnya dengan kasih yang tak terbatas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, tidak ada kesalahan yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Bahkan dosa yang pernah membuatmu merasa tak layak menjadi hamba pun, bisa lenyap hanya dengan satu tangisan tulus di malam itu. Salat tahajud adalah detik-detik ketika Allah membasuh hati hambanya. Setiap sujudnya seperti menghapus lapisan-lapisan hitam yang menutupi cahaya iman. Setiap istighfar yang diucapkan dengan air mata adalah tetesan yang menyucikan hati dari debu dosa. Dan setiap kali bangkit dari sujud, hati terasa lebih ringan, seperti baru saja dibersihkan oleh tangan kasih Allah sendiri. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah proses penyucian, proses memulihkan diri yang rusak karena dunia. Ia mengembalikan hati yang keras menjadi lembut, mengubah rasa putus asa menjadi harapan, menghapus penyesalan menjadi doa. Bahkan ketika seseorang merasa dirinya terlalu kotor untuk dekat dengan Allah, justru di saat itulah Allah paling dekat dengannya. Ketika seseorang memohon ampun di malam sunyi, Allah tidak hanya menghapus dosanya, tapi juga menggantinya dengan ketenangan dan keberkahan hidup. Hatinya menjadi lebih mudah menerima kebaikan, lisannya lebih sering menyebut nama Allah, dan pikirannya lebih mudah menjauhi hal yang sia-sia. Mereka yang terbiasa tahajud biasanya memiliki wajah yang bersinar lembut, bukan karena riasan, tapi karena kebersihan hati yang terpancar keluar. Itulah cahaya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah di malam hari. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada merasa dimaafkan oleh Allah. Tidak ada ketenangan yang lebih indah daripada tahu bahwa segala kesalahan masa lalu telah dihapuskan olehnya. Dan semua itu bisa didapatkan hanya dengan kerendahan hati, dengan air mata yang jujur, dengan keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Allah, dan meminta ampun tanpa gengsi. Tahajud adalah waktu terbaik untuk menangis tanpa takut dihakimi, untuk mengakui segalanya tanpa malu, dan untuk kembali kepada Allah tanpa syarat. Karena Allah tidak menilai masa lalu kita, tetapi seberapa kuat niat kita untuk berubah hari ini. Dan di sepertiga malam terakhir, pintu itu selalu terbuka, bahkan untuk hati yang paling hancur sekalipun. 3. Doa-doa lebih mudah. Dikabulkan. Setiap manusia memiliki permintaan, harapan, dan impian. Ada yang memohon rezeki, ada yang memohon kesembuhan, ada yang meminta jodoh, dan ada pula yang hanya ingin kedamaian hati. Namun tidak semua doa mendapat waktu yang sama untuk dikabulkan. Ada waktu-waktu mustajab, saat langit terbuka dan doa naik tanpa halangan. Salah satunya adalah di waktu tahajud. Ketika kamu bangun di malam hari, meninggalkan kasur yang empuk dan kenyamanan tidurmu hanya untuk bersujud dan berdoa, saat itulah Allah memandangmu dengan kasih sayang yang luar biasa. Setiap bisikan doa yang keluar dari bibirmu, meski pelan, didengar dengan penuh perhatian. Setiap kalimat harapanmu dicatat oleh malaikat. Bahkan setiap air mata yang jatuh dari wajahmu dihitung sebagai permata yang kelak menjadi saksi di hari akhir. Doa di waktu tahajud adalah doa yang paling jujur, karena di waktu itu tidak ada yang berpura-pura, tidak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang melihat selain Dia, dan tidak ada yang bisa menolongmu selain Dia. Maka doa di waktu ini bukan hanya ucapan tapi jeritan jiwa yang keluar dari hati yang benar-benar pasrah. Seringkali, doa di waktu tahajud terasa lebih kuat pengaruhnya. Kadang bukan karena kalimatnya indah, tapi karena waktu dan ketulusannya yang begitu murni. Allah mencintai hamba yang rela bangun di tengah malam, hanya untuk berbicara dengannya, sementara yang lain sibuk memeluk dunia. Allah menyukai hamba yang lebih memilih air wudhu yang dingin daripada selimut yang hangat, hanya karena ingin dekat dengannya. Dan sebagai balasan, Allah tidak hanya mendengar, tapi juga mengatur segalanya, agar doa itu terwujud dengan cara terbaik. Kadang cepat, kadang lambat, kadang dengan cara yang tak kita pahami. Tapi percayalah, tidak ada doa di waktu tahajud yang sia-sia.
Semua tersimpan dalam catatan Allah, menunggu waktu paling tepat untuk menjadi kenyataan. Banyak kisah ulama, para syalih bahkan orang biasa, yang hidupnya berubah karena doa di waktu malam. Ada yang diberi rezeki berlimpah dari arah tak disangka. Ada yang disembuhkan dari penyakit yang tak ada obatnya. Ada yang hatinya disatukan kembali dengan keluarga setelah lama berpisah. Ada yang hatinya tiba-tiba menjadi kuat padahal dulu rapuh. Semua berawal dari doa-doa sunyi di sepertiga malam. Tahajud bukan hanya tentang meminta, tapi tentang menunjukkan kesungguhan cinta. Karena hanya orang yang benar-benar cinta yang mau datang di saat yang sepi, di saat tidak ada yang menyuruh, hanya karena ingin bertemu dan berbicara dengan kekasihnya. Maka jangan heran jika orang yang rajin tahajud terlihat lebih bahagia, lebih lapang, dan lebih sering mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Itu bukan kebetulan, tapi karena Allah sudah menjawab doa-doanya dengan cara yang lembut. Doa yang diucapkan di waktu tahajud juga memiliki keistimewaan lain. Ia membersihkan jiwa dari rasa kecewa ketika belum dikabulkan. Karena semakin sering seseorang berdoa di malam hari, semakin ia sadar bahwa yang paling penting bukan hasilnya, tapi kedekatan dengan Allah itu sendiri. Dan dari kedekatan itulah muncul keajaiban demi keajaiban. Tidak semua doa diwujudkan sesuai keinginan, tapi semua doa di waktu tahajud pasti membawa kebaikan. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia tahu itu belum tepat, tapi Dia selalu memberi apa yang kita butuh. Ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar yang bahkan tidak kita sangka. Maka jangan berhenti berdoa di malam hari. Sekalipun belum ada tanda-tanda jawaban, ketuklah pintu itu lagi. Karena siapa tahu malam ini adalah malam di mana Allah berkata, kun fayakun, jadilah, dan terjadilah. Dan ketika itu terjadi, kamu akan sadar bahwa semua sujud dan air mata yang pernah kamu berikan di sepertiga malam dulu, ternyata kekuatan dan kemudahan hidup yang tak terduga. Ada hal yang luar biasa ketika seseorang benar-benar istiqamah menjalankan sholat tahajud. Ia tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tapi juga kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Bukan kekuatan otot, bukan kekayaan, dan bukan pula kekuasaan, melainkan kekuatan hati dan keyakinan yang mampu menembus batas logika manusia. Orang yang rajin tahajud akan menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sekadar bergantung pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap langkah, setiap rezeki, dan setiap pertolongan datang dari Allah semata. Karena itu, ketika dunia menekan, ia tidak mudah goyah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ia tidak merasa sendirian. Dan ketika banyak pintu tertutup, ia yakin masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Pintu langit yang diketuknya di sepertiga malam. Tahajud menjadikan seseorang memiliki daya tahan luar biasa terhadap ujian hidup. Allah seakan memberi tenaga tambahan yang tidak terlihat. Ia mungkin tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi tiba-tiba saja hatinya kuat menghadapi badai. Ia tetap tenang saat orang lain panik, tetap sabar saat dihina, dan tetap tersenyum meski hidupnya berat. Semua itu bukan karena dia hebat, tapi karena ia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Berkali-kali dalam hidup, orang yang menjaga tahajud akan merasakan keajaiban yang datang tanpa perhitungan. Kadang dalam bentuk rezeki yang tiba-tiba muncul dari arah yang tidak disangka, kadang dalam bentuk pertolongan di saat genting, atau jalan keluar yang datang ketika semua terlihat buntu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda kasih Allah untuk hamba yang dekat dengannya di waktu sepi. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan kemudahan bagi mereka yang sabar dan bersujud di malam hari. Orang yang rajin tahajud tidak dijauhkan dari masalah, tetapi hatinya dibuat lebih kuat dari masalah itu sendiri. Sehingga apapun yang menimpanya, ia bisa melewati semuanya dengan tenang, tanpa kehilangan harapan. Dan seringkali, kekuatan itu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Hati yang kuat melahirkan aura ketenangan bagi orang lain. Ia menjadi sumber semangat bagi keluarganya, tempat curhat bagi sahabatnya, dan penyejuk di tengah panasnya dunia. Semua karena hatinya sudah terbiasa diisi dengan energi dari sholat malam. Energi yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diraih dengan kesungguhan dan keikhlasan. Maka jika kamu sedang lemah, sedang bingung, atau merasa hidup terlalu berat, cobalah kembali ke malam. Cobalah untuk berbicara kepada Allah dalam sujudmu. Katakan semua dengan jujur, tanpa formalitas, tanpa hafalan. Karena disitulah Allah akan mengganti air matamu menjadi kekuatan,
dan mengganti keluhanmu menjadi kemudahan. 5. Jiwa jadi lebih kuat menghadapi cobaan. Setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, dan ada yang diuji dengan hati yang patah. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Karena justru dari ujianlah manusia belajar makna sabar dan tawakal. Namun tidak semua orang mampu bertahan. Banyak yang hancur karena ujian. Banyak yang menyerah karena lelah. Tapi mereka yang terbiasa sholat tahajud, biasanya memiliki daya tahan batin yang luar biasa. Jiwa mereka lebih tegar. Bukan karena tidak pernah menangis, tapi karena mereka tahu kepada siapa harus menangis. Di malam-malam panjang yang sunyi, ketika semua orang tertidur, mereka bersujud dan memohon kekuatan dari Allah. Mereka mengadukan semuanya, bahkan hal yang paling kecil, dan dari kejujuran doa itu, Allah meniupkan keteguhan ke dalam hati mereka, sehingga ketika siang datang dan dunia kembali bising, hati mereka tetap tenang. Jiwa yang sering dibasuh oleh tahajud akan menjadi seperti batu karang yang diterpa ombak. Tidak mudah goyah meski diterjang berkali-kali. Hati mereka sudah terlatih untuk pasrah tanpa menyerah. Mereka menangis di hadapan Allah tapi tidak di hadapan manusia. Mereka tahu bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang disembunyikan Allah dengan sangat indah. Kadang Allah tidak mengangkat ujian seketika, karena Dia ingin mengangkat derajat hambanya. Dan tahajud menjadi salah satu tanda bahwa seseorang sudah siap diuji dengan kesabaran. Karena hanya hati yang kuat yang mampu bangun di tengah malam. Hanya jiwa yang ikhlas yang mau meninggalkan tidur demi mencari ridhanya. Dari sana, lahirlah keteguhan luar biasa. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh omongan orang. Ia tidak takut kehilangan dunia. Karena ia sudah punya tempat bersandar yang tidak pernah meninggalkan. Ia tahu bahwa setiap luka yang dirasakan hanyalah cara Allah memanggilnya untuk lebih dekat. Dan ketika hati sudah kuat, dunia tidak lagi menakutkan. Masalah bukan lagi akhir segalanya, tapi awal dari pelajaran baru. Bahkan kesedihan pun menjadi ladang pahala. Karena ia tahu bagaimana cara mengubah air mata menjadi doa. Sholat tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi juga terapi jiwa yang paling lembut. Ia menumbuhkan ketabahan yang tidak sombong, kesabaran yang tidak pasif, dan kekuatan yang tidak keras. Jiwa yang sering sujud di malam hari adalah jiwa yang lembut di luar, tapi kokoh di dalam. Dan itulah kekuatan sejati yang tidak dimiliki banyak orang. 6. Merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Inilah puncak dari segala keajaiban tahajud. Saat seseorang mulai merasakan kedekatan sejati dengan Allah, kedekatan yang bukan sekadar ritual, tapi hubungan batin yang hidup, yang nyata, yang mengisi seluruh ruang hatinya. Pada awalnya, mungkin seseorang sholat tahajud karena ingin rezeki, ingin jodoh, ingin kesembuhan, atau ingin keajaiban. Tapi seiring waktu semua itu memudar. Yang tersisa hanyalah rasa rindu untuk berbicara dengan Allah. Rasa ingin menangis di hadapannya tanpa sebab, rasa bahagia ketika bisa menyebut namanya di waktu sepi, dan saat perasaan itu tumbuh, disitulah seseorang benar-benar telah merasakan manisnya iman. Sholat tahajud menjadikan seseorang sadar bahwa tidak ada yang lebih indah daripada saat bersujud di hadapan Tuhannya. Tidak ada pelukan yang lebih menenangkan daripada kasih Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih lembut daripada firman-Nya. Dan tidak ada tempat kembali yang lebih aman daripada sajadah di malam hari. Ketika hubungan dengan Allah menjadi sedekat itu, hidup berubah total. Rasa takut berkurang, rasa marah mereda, rasa iri hilang, dan rasa syukur bertambah. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak butuh pengakuan manusia. Ia cukup dengan penilaian Tuhannya. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari dunia, karena kebahagiaan itu sudah ia temukan di dalam hatinya sendiri, di dalam setiap sujudnya. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda kasih Allah dalam hidupnya. Ia mulai melihat keajaiban di hal-hal kecil. Doa yang tiba-tiba dikabulkan, hati yang tiba-tiba tenang, masalah yang pelan-pelan selesai tanpa ia sadari. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa Allah selalu bersamanya, di setiap langkah. Dan inilah rahasia terbesar dari semua ibadah malam. Semakin sering kita mendatangi Allah, semakin dekat Allah dengan kita. Semakin sering kita berbicara kepadanya, semakin lembut hati kita mendengar jawabannya. Bukan dengan suara, tapi dengan kejadian-kejadian hidup yang perlahan menyadarkan bahwa setiap detik, Allah selalu menuntun kita dengan kasih sayangnya. Orang yang sudah mencapai tingkat kedekatan ini, tidak lagi merasa sepi, meski sendirian, tidak lagi merasa takut, meski diuji,
Tidak lagi merasa kehilangan, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah pergi. Ia hidup dengan hati yang penuh cinta, dan cinta itu berasal dari sumber yang paling murni, dari Allah yang Maha Pengasih. Pada akhirnya, sholat tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah perjalanan batin menuju Allah, dari rasa bersalah menuju ampunan, dari kesedihan menuju ketenangan, dari keinginan menuju keikhlasan, hingga akhirnya, dari jarak menuju kedekatan yang tiada batas. Dan ketika seseorang sudah sampai di titik itu, hidupnya akan berubah selamanya. Ia tidak lagi membutuhkan banyak alasan untuk bersyukur, karena setiap tarik malam hari kita belajar bahwa keajaiban bukan selalu tentang hal besar yang terlihat mata, tapi tentang bagaimana Allah mengubah hati kita menjadi lebih tenang, lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Salat tahajud dengan hati yang bersyukur adalah jalan rahasia menuju cahaya kehidupan. Di sanalah dosa-dosa dihapus, doa-doa diangkat, rezeki dibuka dan jiwa disembuhkan. Tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang bangun di waktu sepertiga malam hanya untuk berbicara dengan Allah. Karena setiap air mata yang jatuh di sajadah, kelak akan menjadi saksi cinta antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sahabat langit hati, jika malam nanti Allah masih memberi kita napas dan kesempatan, sempatkanlah untuk menemuinya walau hanya 2 rakaat, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Karena siapa tahu di malam itu ada rahmat yang sedang turun untukmu, ada doa yang akhirnya dikabulkan, atau ada dosa yang Allah hapus tanpa kamu sadari. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tuliskan juga doa serta harapanmu, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah selalu menjagamu dalam setiap langkah, menenangkan hatimu dalam setiap ujian, dan menuntunmu menuju cahayanya setiap malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.